Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Tentu baik, bukan? Masih semangat ya dalam pembelajaran online? Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Arintika Samudra dalam materi teks pidato persuasif KD 3.3 dan 4.3. Kompetensi dasarnya di 3.3 yaitu tentang mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Lalu ada KD 4.3 yaitu tentang menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat, mendengar, maupun menyaksikan orang yang sedang berpidato? Tentu pernah, karena kadang setiap hari Senin kita menyaksikan orang yang sedang berpidato dari Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru. Selain itu juga kita bisa melihat di televisi ketika Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo memberikan pidatonya. Ada juga dari teman-teman kita ketika berpidato tentang lingkungan, yaitu dari Rafli dan Rianti. Pada hakikatnya, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal. Hal yang disampaikan bisa berupa pendapat, gagasan, atau informasi tertentu loh. Pidato seringkali kita jumpai pada saat acara-acara tertentu berlangsung, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pengertian dari teks pidato, terutama pidato persuasif, sesuai dengan materi kita hari ini. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Isi dari pidato persuasif harus berlandaskan pada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan asal memberikan argumen, harus juga sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Sampai di sini paham ya? Tujuan dari teks pidato persuasif sendiri untuk apa sih? Tentunya yang pertama untuk menyampaikan informasi, untuk media pendidikan, untuk memberikan penerangan, untuk mengajak, dan yang terakhir untuk mempengaruhi. Contoh pidato yang sering kalian tahu, yang pertama ada pidato kenegaraan, 2 pidato sambutan, 3 pidato peresmian, 4 pidato laporan, 5 pidato kampanye, 6 pidato keagamaan, dan yang ketujuh pidato kesehatan. Nah, berikut ada prinsip teks pidato persuasif. Yang pertama, membujuk demi konsistensi. Ini untuk mengubah perilaku pendengar apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dengan kepercayaan, sikap, dan nilai pendengar saat ini. Lalu, yang kedua, ada membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Ini untuk mengubah perilaku pendengar apabila perubahan yang dianjurkan halayak merupakan perubahan kecil, bukan perubahan perilaku besar pendengar. Lalu yang ketiga, membujuk demi keuntungan. Ini untuk mengubah perilaku pendengar apabila perubahan yang disarankan akan menguntungkan pendengar lebih dari biaya yang akan mereka keluarkan. Lalu yang keempat, yang terakhir, membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Ini untuk mengubah perilaku pendengar apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan para pendengar. Paham ya? Kita lanjut pada metode teks pidato persuasif. Kita dalam membaca teks pidato persuasif ada 4 metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada impromptu. Apa itu? Berpidato dengan spontanitas tanpa persiapan. Jadi biasanya ini ditunjuk dadakan dalam acara dan disuruh untuk membuka suatu acara. Jadi pidatonya dadakan. Lalu yang kedua ada memoriter, berpidato dengan menghafal isi pidato. Jadi kita tulis dulu naskahnya, lalu kita hafalkan. Nah, ini memoriter. Lalu yang ketiga ada manuskrip,
Berpidato dengan membawa naskah yang sudah disiapkan. Jadi kita tulis naskahnya, lalu kita bawa ketika akan berpidato. Yang terakhir ada extemporam. Berpidato dengan menyiapkan pokok pembicaraan yang akan dikembangkan. Nah, ini sudah mempersiapkan tapi hanya pokok-pokok pembicaraannya saja. Karena ketika berpidato, dia tidak boleh menyimpang, tidak mau menyimpang dari pembicaraannya. Lalu, untuk lebih jelasnya ada metode impromptu. Ini ada keuntungan dan kerugian. Ibu jelaskan untuk keuntungannya di sini. Yang pertama, dapat mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya, karena pembicara tidak memikirkan lebih dulu pendapat yang disampaikannya. Yang kedua, gagasan dan pendapatnya datang secara spontan sehingga tampak segar dan hidup. Lalu yang ketiga, memungkinkan kalian mengasah kemampuan berretorika atau kemampuan berbicara. Lalu di sini ada kerugian. Yang pertama, dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena dasar pengetahuan yang tidak memadai. Lalu dapat mengakibatkan penyampaian yang tersendat-sendat dan tidak lancar. Yang ketiga, gagasan yang disampaikan bisa acak-acakan dan ngawur. Yang terakhir, karena tidak adanya persiapan, kemungkinan bisa jadi demam panggung atau grogi, teman-teman. Nah, lalu ada metode memoriter. Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan yang pertama, kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya karena memiliki persiapan yang baik. Yang kedua, jika mampu menghafalnya, pidato akan lancar. Dan yang terakhir, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uream. Lalu, kerugiannya apa? Yang pertama, pidato tidak tampak datar dan monoton sehingga pembicara tidak akan mampu menarik perhatian hadirin. Yang kedua, komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara beralih pada usaha untuk mengingat kata-kata. Jadi fokus pada kata-katanya, fokus mengingat, bukan kepada pendengar atau penonton. Lalu yang ketiga, memerlukan banyak waktu persiapan karena harus menulis naskah. Lalu ada metode manuskrip. Keuntungannya ada 4 dan kerugiannya juga ada 4. Keuntungan yang pertama, kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan pernyataan yang gamblang. Kedua, pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali. Yang ketiga, kefasihan bicara dapat dicapai karena kata-kata sudah disiapkan sebelumnya. Yang terakhir 4, hal-hal yang ngawur atau menyimpang dapat dihindari. Kerugiannya yang pertama, komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung kepada mereka. Yang kedua, pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik karena ia lebih berkonsentrasi pada teks pidato. Jadi fokus pada teks dan tidak fokus pada penontonnya. Yang ketiga, umpan balik dari pendengar tidak dapat mengubah atau memperpendek pesannya karena dia sesuai dengan teks, tidak menghiraukan dari kata pendengar atau penonton. Lalu yang keempat, pembuatannya lebih lama karena harus menulis naskahnya lagi. Lalu di sini yang terakhir ada metode extemporan. Keuntungannya lebih banyak daripada kerugian. Yang pertama, materi yang diungkapkan jelas dan sistematis sehingga informasi yang disampaikan tentu akan lengkap. Kedua, pembicara dapat mengekspresikan kata dan gerak tubuh dengan leluasa. Yang ketiga, pembicara dapat mencuri perhatian pendengar. Dan yang keempat, pembicara dapat menciptakan suasana yang bersahabat dan lancar berpidato. Kerugiannya hanya sedikit. Intinya, jika seseorang itu jago dalam beretorika, dalam berbicara dan menguasai banyak kosakata, tentunya akan lancar. Tapi kalau dia tidak punya kosakata yang banyak atau sedikit informasi yang dipunyai, maka dia akan kehabisan kata-kata atau bahkan menjadi demam panggung. Itu kerugiannya. Nah, dalam teks pidato persuasif tentu ada cara memersuasinya. Dia punya pendekatan, ada 3. Yang pertama, etika. Gunakan pendekatan etika atau adab yang ada di dalam masyarakat. Jadi isi atau informasi pidato harus sesuai dengan etika yang ada dalam masyarakat. Lalu pendekatan yang kedua ada emosi. Isi pidatonya itu menggugah perasaan pendengar agar ikut terhanyut dalam isi pidato. Lalu yang terakhir, logika.
Untuk logika ini, isi pidatonya itu harus masuk akal sesuai dengan logika dan fakta. Bila perlu, bisa diselipkan definisi atau hal-hal yang ilmiah. Nah, ini contoh isi cuplikan dari teks pidato persuasif yang menggunakan cara memersuasi sesuai dengan 3 pendekatan. Contoh dari etika, kita harus menjaga kebersihan lingkungan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini sesuai dengan etika yang ada di semua masyarakat. Lalu yang kedua, ini ada emosi. Kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih karena menjaga kebersihan lingkungan merupakan ciri-ciri orang yang berakal dan beriman. Lah ini kalimat ini membuat emosi atau membuat emosinya pendengar itu terpancing karena dia disindir di sini. Orang yang berakal dan beriman itu pasti akan menjaga lingkungan, otomatis akan memancing emosi dan akan membuat si pendengar itu melakukan apa yang diminta di dalam teks pidato tersebut. Kemudian yang terakhir ada logika. Contohnya, kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai hidup yang sehat. Lingkungan yang bersih memperkecil peluang bagi bakteri, kuman, virus, dan mikroorganisme dapat menimbulkan penyakit untuk hidup dan menyebar. Nah, ini sesuai dengan fakta-fakta ilmiah sehingga dia menggunakan metode metode pendekatan logika di dalam teks pidatonya. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Besok kita akan berjumpa lagi tetap dalam materi teks pidato dengan KD selanjutnya, yaitu tentang struktur teks pidato. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.